Hai guys, balik lagi bareng aku. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, kali ini aku akan menceritakan tentang kisah hantu cantik yang dulu sangat populer di Indonesia, yaitu asal-usul si manis jembatan Ancol. Mendengar kata Ancol, pasti kalian langsung mengasosiasikannya dengan pantai, taman hiburan, serta akuarium terbesar Indonesia. Ancol memang bisa dibilang sebagai gudangnya wisata bagi masyarakat Jakarta. Namun, di tengah popularitas Ancol, apakah kalian tahu ada sebuah kisah urban legend yang menarik di kawasan jembatannya? Mungkin kalian yang anak 90-an pastinya tidak akan merasa asing dengan hal tersebut. Karena si manis jembatan Ancol bahkan pernah diangkat ke layar kaca dan dibintangi beberapa artis ternama pada masanya, seperti Dewi Persik dan Kiki Fatmala. Bahkan pada tahun 2019 lalu, kisah ini diangkat ke layar lebar yang diperankan oleh Indah Permatasari. Berbeda dengan hantu lain yang sering menampakkan wujud yang menyeramkan, si manis jembatan Ancol ini justru sering memperlihatkan wujudnya dengan wajah yang cantik. Meski sesekali dia juga sering menampakkan wujud yang menyeramkan. Cerita legend tersebut berasal dari kejadian nyata. Tapi ternyata bahwa ada dua kisah yang berbeda tentang si manis jembatan Ancol. Walaupun tidak diketahui secara pasti mana kisah yang benar dan paling sesuai, namun keduanya punya kesamaan akhir cerita yang tragis. Oke guys, langsung aja kita masuk ke versi pertama. Pada awal abad ke-18, ketika Jakarta masih dikenal dengan nama Batavia, seorang perempuan muda yang berusia 16 tahun bernama Maryam ditemukan terbunuh di kawasan Ancol. Maryam dikenal sebagai gadis muda yang mempunyai paras cantik dan molek. Dia bekerja di rumah pedagang tua kaya raya yang telah beristri. Karena mempunyai paras yang sangat cantik, Maryam rupanya menarik perhatian majikannya. Hingga suatu hari, Maryam dilamar dan diajak untuk menikah sehingga kelak dapat menjadi selir sang majikan. Namun, permintaan sang majikan ditolak oleh Maryam. Maryam pun kabur dari rumah, berusaha untuk menjauh dari sang majikan. Tapi sayang, rencana Maryam untuk melarikan diri rupanya tidak berhasil. Gadis cantik ini diperkosa secara bergilir dan kemudian dibunuh oleh preman yang disuruh oleh majikannya. Padahal saat itu, sang majikan hanya menyuruh anak buahnya untuk mengejar dan menangkap Maryam yang lari dari rumah sang majikan karena tidak ingin dinikahi. Para preman yang takut ketahuan belangnya itu kemudian memilih melemparkan jasad Maryam ke area persawahan yang tidak jauh dari tempat di mana Maryam terbunuh, yaitu di kawasan Ancol yang sekarang menjadi jembatan. Versi kedua ini tidak kalah tragis dengan versi yang pertama. Asal-usul si manis jembatan Ancol ini dimulai pada awal abad ke-19 sekitar tahun 1817. Pada saat itu, Indonesia masih dijajah oleh Belanda dan Jakarta masih bernama Batavia. Kisah ini berawal dari seorang gadis muda yang tinggal di paviliun milik seorang juragan kaya raya bersama ibunya dan kakaknya. Gadis ini bernama Maryam atau Siti Ariyah. Aku gak tahu mana yang benar, tapi yang jelas ada dua nama. Maryam ini merupakan seorang emang desa. Kecantikannya membuat para pria-pria menaruh hati padanya. Ketika Maryam menyentuh usia 16 tahun, sang juragan pemilik paviliun itu rupanya menaruh hati kepada Maryam. Dia berniat menikahi Maryam dan dijadikan sebagai selir. Maryam menolak permintaan sang majikan dan kemudian melarikan diri. Pelarian itu tidak sengaja membuatnya menuju ke kawasan Ancol. Pada saat itu, Maryam bertemu dengan seorang pria yang bernama Oey Tambasia. Ya pokoknya itulah. Oey Tambasia. Sama seperti juragan di tempat tinggal Maryam, dia juga merupakan seorang juragan kaya raya di Batavia. Oey Tambasia juga tertarik oleh kecantikan Maryam pada saat pertama kali melihatnya. Tapi tetap saja, Maryam tidak mau dengan juragan tua itu. Maryam kemudian lari untuk menyelamatkan diri. Karena tidak terima, Oey langsung memerintahkan kedua anak buahnya untuk segera menangkap Maryam dan dijadikan sebagai koleksi. Pada saat anak buahnya hendak menangkap Maryam, dia malah memberikan perlawanan dengan sekuat tenaga. Kalian pikir aja deh, cewek satu orang sementara cowoknya 2 orang. Otomatis tenaga si cewek bakalan kalah dong sama itu cowok, ya kan?
Akhirnya Maryam tewas di tangan dua pria tersebut dan jenazahnya dibuang sekitar 400 meter dari jembatan Ancol. Dari sinilah cerita misteri tentang si manis jembatan Ancol terkenal dibicarakan sampai saat ini. Ada banyak sekali pengalaman menyeramkan tentang penampakan hantu si manis jembatan Ancol ini yang mengganggu masyarakat sekitar. Salah satunya adalah seorang pelukis yang bernama Mbak Broto pernah didatangi oleh wanita cantik di kios lukisannya. Wanita itu meminta dilukis. Saat lukisannya baru setengah jadi, Mbak Broto pamit sebentar untuk ke kamar mandi. Tapi anehnya, ketika Mbak Broto yang sudah kembali, wanita itu sudah tidak ada lagi, sudah menghilang. Cerita lain yang tidak kalah menariknya dialami oleh seorang tukang tambal ban di sekitar jembatan Ancol. Pria itu bernama Alexander yang berusia 21 tahun. Dia pernah melihat sosok si manis. Si manis sering berdiri di jembatan pada Jumat Kliwon menggunakan payung dan berpakaian merah sambil menangis. Sayangnya ketika dihampiri, sosok wanita itu menghilang. Pada jembatan yang menjadi salah satu akses keluar masuk Ancol ini, juga sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang dikaitkan dengan sosok penunggu di sana. Salah satu bukti yang menganggap bahwa lokasi jembatan Ancol itu dihuni oleh makhluk gaib, yaitu dengan adanya peristiwa kecelakaan yang paling fenomenal terjadi pada tahun 1950. Berdasarkan pengakuan dari korban yang selamat, kecelakaan itu berawal dari adanya seorang wanita yang muncul tiba-tiba di kawasan jembatan Ancol dan menyeberang jalan, sehingga membuat pengendara kehilangan fokus. Penduduk percaya bahwa sosok yang hadir itu adalah Maryam. Dan disitulah alasan dibalik semua kecelakaan lalu lintas yang terjadi di daerah tersebut. Oke guys, segitu aja cerita dari aku. Kalau kalian lebih tahu banyak tentang cerita ini, boleh komen di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like-nya dan subscribe supaya channel aku makin berkembang. Share video ini ke teman-teman kalian dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Sampai jumpa di next video, bye-bye.